Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yon Akamelia. Saya dari kelas 8B. Saya akan menceritakan sebuah tokoh yang bernama Raden Ayu Lasminingrat, tokoh intelektual pertama di Jawa Barat. Raden Ayu Lasminingrat terlahir dengan nama Suhara pada tahun 1843. Ia merupakan seorang putri ulama, penghulu limbangan, dan sastrawan Sunda yang bernama Raden Haji Muhammad Musa dengan Raden Ayulia. Ia juga merupakan istri kedua dari Raden Adipati Arya Wiratanudatar Bupati ke-6 Garut. Lasminingrat wafat pada 10 April 1948 dalam usianya yang ke-105 tahun. Jenazahnya dimakamkan di belakang Masjid Agung Kota Garut berdampingan dengan makam suaminya. Lasminingrat memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia mendapat pendidikan di sekolah Belanda di daerah Sumedang. Selama di Sumedang, ia diasuh oleh teman ayahnya yang bernama Letitia Norman. Karena didikan Norman, Lasminingrat ternyata sebagai perempuan pribumi satu-satunya yang mahir dalam menulis dan berbahasa Belanda pada masanya. Perjuangan Lasminingrat diawali dari kepenulisan salah satu buah tangannya dengan menerbitkan buku Carita Erman. Dan yang kedua, ia juga menerbitkan Warnasari atau Rupa-Rupa Dongeng. Kedua karyanya tersebut telah menjadi salah satu buku pelajaran bukan hanya saja di Garut, tetapi ada juga di luar Jawa yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Setelah menikah dengan bupati, perhatian Lasminingrat beralih ke bidang pendidikan, khususnya pendidikan perempuan yang diwujudkan dengan mendirikan Sekolah Keutamaan Putri pada tahun 1911 setelah berhasil mendukung usaha Dewi Sartika mendirikan Sekolah Keutamaan Putri. Tidak banyak orang mengenal siapa sih Raden Ayu Lasminingrat itu. Raden Ayu Lasminingrat sering sekali disebut oleh sang pemula sebagai pribadi perempuan yang berada di luar zamannya. Padahal nama itu berarti mempunyai arti kekaguman yang mendalam terhadap seorang perempuan yang tampil lain dari perempuan pada umumnya. Dalam usianya yang ke-32 tahun, kesibukannya sebagai istri kedua bupati, ia berhasil menyodorkan banyak cerita karya Grimm yang populer di Eropa. Tujuan penyadurannya itu tidak lain agar kaumnya dapat membaca karyanya dan mengambil hikmahnya bagi perempuan Sunda. Tidak banyak orang mengenal atau mengetahui siapa sih Lasminingrat itu. Lasminingrat seringkali disebut sebagai sang pemula, sebagai pribadi perempuan yang berada di luar zamannya. Padahal nama itu berarti kekaguman terhadap kaum perempuan yang berbeda pada perempuan umumnya. Dalam usianya yang ke-32 tahun, dalam kesibukannya sebagai istri kedua bupati, ia menyodorkan banyak cerita karya Grimm yang populer di Eropa. Tujuan penyadurannya itu tidak lain agar kaumnya dapat membaca karya-karyanya itu dan mengambil hikmahnya bagi perempuan Sunda. Kemudian diterbitkannya untuk pertama kalinya pada tahun 1875 oleh percetakan milik pemerintah Lens Bekerji dengan judul Carita Erman. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1876, terbit karyanya yang kedua yang diberi judul Warnasi atau Rupa-Rupa Dongeng pun terbit. Pada tahun 1875, saat Lasminingrat berkarya, tokoh wanita seperti R.A. Kartini, Raden Dewi Sartika, dan Rahman El Yunusia yang telah diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional, dapat dikatakan mereka semua itu belum lahir. Akan tetapi, Lasminingrat praktis tidak pernah kedengaran namanya, tidak pernah disebut baik dalam sejarah pergerakan kaum perempuan. Namanya tenggelam
di bawah nama ketiga tokoh tersebut bahkan kalah tenar. Namun, ternyata karyanya tidak ikut tenggelam, baik yang berupa tulisannya yang masih banyak ditemukan sebagai buku bacaan di sekolah rakyat atau sekolah dasar di Jawa Barat. Di samping itu, jejak Lasminingrat masih dapat dilihat dari sekolah hasil perjuangannya yang kini masih berdiri di salah satu sudut kota Garut. Bangunan sekolah itu dimiliki oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan yang dilindungi atau kata lain termasuk kategori bangunan cagar budaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.